Yo, Winners, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gua, Wibu yang bangga jadi Wibu ini. Yang kayak biasa, gue mau bawain cerita dari Nageki no Bore lagi ya. Sesuai sama requestan lu pada lah. Yang, ya bang, bahas Nageki lagi bang, bahas Nageki lagi ya. Jadi ya gue turutin lah ya requestan lu pada nih. Tapi ya sebelum ke ceritanya, gue mau ngingetin dulu nih, buat lo yang belum nonton video rangkuman web novel Nageki no Bore sebelumnya, lo bisa lah cek ke playlist karena di situ ada playlist dari rangkuman novel Nageki no Bore. Atau ya, lo bisa langsung cek deskripsi aja lah ya, di situ ada link dari playlist rangkuman novel Nageki no Bore ya. Lo bisa nonton video sebelumnya dulu lah ya, biar lo nggak pusing kalau langsung nonton video yang ini. Dan perlu gue ingatkan ya, yang gue bahas ini WN-nya, oke, web novel ya, bukan light novelnya. Nah, cerita kali ini dibuka sama rombongan kera itu kan, dan ya member Starlight juga yang udah nyampe di Great Forest. Ya kira-kira mereka makan waktu 5 hari lah ya buat sampai ke Great Forest itu. Dan ya udah ngelewatin beberapa kota juga. Jadi ya soal bandit-bandit sebelumnya, maksudnya ya rombongan Adler itu ya udah dilaporin sama mereka ke asosiasi hunter yang ada di kota ya yang udah mereka lewatin itu. Nah, Great Forest itu wilayah hutan yang lebat banget lah, dan gara-gara pohon di mana-mana, akses jalannya itu sempit banget. Bahkan ya kereta kuda aja nggak bisa lewat, dan ya gara-gara jalannya ya kalingan pohon itu. Makanya ya Ansem itu harus sampai nyingkirin pohon-pohon di depan mereka tuh biar kereta kuda mereka bisa lewat. Terus Tino itu juga sempat nanya kan soal Yggdra itu masih masuk nggak sih ke wilayah Zebrudia gitu. Soalnya kan Zebrudia itu kekaisaran yang udah pasti luas banget dong ya, namanya kekaisaran gitu yang terdiri dari beberapa kerajaan. Makanya ya Tino nanya kayak gitu, ini Great Forest masih masuk ke wilayah Zebrudia atau tidak? Yang kalau kata Lapis, sebagian wilayah Great Forest itu emang masuk ke wilayah Zebrudia. Tapi Yggdra itu udah nggak masuk ke wilayah Zebrudia, bahkan nggak masuk ke wilayah manusia manapun. Dengan kata lain, Yggdra itu benar-benar wilayah netral yang nggak berhubungan sama kerajaan atau kekaisaran manusia. Karena Yggdra sendiri emang wilayah kerajaan Yggdra atau ya kerajaan elf lah. Makanya ya mereka itu butuh dipandu sama elf tertentu yang punya koneksi ke keluarga kerajaan Yggdra, biar ya jalan ke Yggdra itu terbuka gitu. Soalnya kan iya, kalau ngasal gitu kan yang ada iya mereka malah nyasar di Great Forest yang ya itu luas sekali gitu loh. Yang kalau kata Lapis ya kan, jalan khusus itu buat masuk ke Yggdra itu namanya Drifting Road of the Divine Tree, atau ya jalan khusus yang terhubung langsung dengan pohon suci gitu, yang mana ya ini bisa diakses dari wilayah Great Forest manapun. Iya, simpelnya ini kayak jalan tol aja lah ya buat masuk ke Yggdra, dan ini dibuat sama keluarga kerajaan Yggdra dengan cara memanipulasi kekuatan Earth Queen. Tapi ya Cry kayak bodo amat aja itu dengerin penjelasan Lapis yang sangat-sangat panjang gitu lah. Dia aja nganggep perjalanan kali ini kayak cuma piknik doang, jadi ya buat apa dipikirin gitu loh. Makanya sama Lapis langsung dikasih tahu soal monster-monster berbahaya yang ada di wilayah jalan pohon suci itu. Jadi kalau lu ngasal jalan ya kan, lu bakal ketemu monster-monster berbahaya gitu. Kecuali ya kalau lu lewat jalan yang bener ya bakal aman-aman aja. Yang pas Lapis kan, yang pas Lis denger itu ya kan, jiwa barbarnya Lis wow langsung bangkit lah. Dia langsung kayak ngajak Ray gitu loh buat jalan ke jalan yang salah lah, biar ketemu sama monster-monster kuat itu. Yang jelas ditolak lah sama Ray ya, dikacangin aja itu si Lis. Nah, mereka kan masih belum tahu nih jalan yang benar yang mana. Makanya Eliza ngasih kalung yang apa ya, yang ada batu permata gitulah di tengahnya ke member Grieving Soul. Dan karena batu permatanya itu bentuk jarum kayak gitu ya kan, Liz sama Cray bisa langsung tahu lah kalau ya itu semacam kompas. Soalnya ya permata jarumnya itu gerak-gerak sendiri lah ke arah tertentu, bener-bener kayak kompas. Cuma ya yang dikasih ini kan member Grieving Soul doang nih. Member Starlight itu nggak kebagian, nggak dikasih sama Eliza. Makanya ya member Starlight kayak ngerasa iri gitu, sampai Cray aja kayak agak kasihan gitu. Makanya dia nawarin, ya udah nih kalau lu mau yang spontan. Chris langsung ngomel lah kayak biasanya ke Cray, sun-sun gitu ya. Sedangkan Mami Lapis itu langsung ngomong kalau mereka ini nggak butuh nih rasa kasihannya Cray, soalnya ya itu benda emang dipercayakan langsung sama keluarga kerajaan Yggdra. Dan kalau Cray yang ngasih ya benda itu jadi nggak ada harganya dong, kan Cray bukan bagian dari keluarga kerajaan Yggdra. Yang di sini harusnya dijelas ya garis keturunan Eliza itu gimana gitu. Kalau lu belum jelas ya coba lu pikir sendiri lah. Yang intinya Eliza bisa dapat itu kompas gimana caranya lah ya. Lu pikirin sendiri lah tuh garis keturunan Eliza gimana.
Nah, Cray sebenarnya kan nggak butuh ya itu kalung permata kompas gitu. Soalnya ya partiannya kan udah pada megang nih masing-masing orang. Kecuali Luke ya yang jadi batu gitu. Jadi ya buat apa banyak-banyak gitu loh. Makanya ya Cray nawarin lagi lah gitu. Cuma ya karena kata-katanya kayak ambigu gitu. Lapis ngiranya kalau Cray lagi ngerendahin party Starlight. Makanya Lapis kesel banget lah itu ke Cray. Yang untungnya Cray punya alasan. Kalau teman-temannya kan udah pada dapet gitu loh. Apalagi ya dia juga punya artefak sejenis yang Cray keluarin dah tuh dari dalam mimik. Bentuknya sih ya kayak kompas biasa. Cuma ya teman-teman partinya itu kan tahu itu artefak apa ya. Mereka pada ngela nafas aja lah pas ngelihat itu artefak. Beda sama member Starlight yang kayak penasaran gitu. Bahkan ya Chris ngeduga kalau ini kayaknya artefak terkenal nih yang bisa nunjukin jalan ke tempat yang aman ya kan. Yang spontan Cray ketawa di situ sambil ngejelasin kalau itu artefak ya kan, artefak yang dikeluarin sama Cray itu bernama Loser Sing yang bakal nunjukin jalan yang paling berbahaya di sekitarnya. Ya Cray cuma mau pamer doang lah ya, nunjukin itu artefak gitu. Dia nggak ada niatan buat pakai itu artefak. Cuma tiba-tiba ya kan, pas orang lagi pada ngeliatin itu artefak kompas ya, artefak kompasnya itu ya kan, itu jarumnya nunjuk ke arah yang sama kayak permata jarum yang dikasih Eliza. Ya jelas semuanya langsung pada melongo lah kayak, hah? Ini yang bener aja gitu loh. Karena ya artinya jalan yang bener sekarang ya jalan yang paling berbahaya dong. Dan ya biar yang lain pada nggak takut ya kan, nggak pada parno gitu, Eliza itu langsung nyuruh Cray tuh buat nyimpen lagi lah artefaknya. Ntar yang lain pada takut lagi. Cuma ya bener aja gitu loh. Pas mereka masuk makin dalam ke Great Forest ngikutin instruksi permata jarum dari Eliza tadi, mereka ketemu banyak banget monster yang untungnya ya kan ini Grieving Soul. Jadi ya bisa lah ya mereka bantai semua itu monster-monsternya. Bahkan ya tanpa ngerusak hutan sama sekali tuh. Jadi ya mereka ini benar-benar bisa ngontrol kekuatan mereka biar nggak berlebihan gitu loh. Sedangkan Cray dia cuma nonton doang gitu kayak biasa ya kan. Cuma ya gegara dia jalan mondar-mandir ya kan, langsung diomelin sama member Starlight. Soalnya ya kalau kata apa orang-orang dari partian Starlight, Cray itu kayak ngalangin serangan mereka tuh. Dan wah di situ Cray kayak ngerasa kid hard banget lah ya diomelin begitu tuh. Tapi ya kalau kata Chris, udah nggak usah dipikirin, mereka tuh cuma caper doang. Soalnya kan ya mereka jarang tuh bisa jalan bareng sama Cray. Ya simpelnya para elf di member Starlight kecuali Lapis sama Chris ya sebenarnya pada ngefans sama Cray. Nah mereka ini kan jalan ya kan sambil ngabisin monster di sekitar mereka tuh. Dan Eliza kelihatan capek banget tuh gara-gara ya dia ngawasinnya atau mantaunya itu terlalu jauh tuh. Jadi ya Eliza kesana kemari ya kan ngawasin musuh dari jarak yang jauh banget. Terus balik lagi ke belakang ya mondar-mandir pasti capek lah ya. Sampai Eliza aja negor Eliza tuh buat ngebatasin pengawasan atau nge-scoutnya gitu. Karena ya kalau sama Cray ya mereka pasti bakal diserang monster lah. Itu udah hukum mutlak gitu kan. Yang spontan Cray kayak anjir kayak ngerasa sakit hati gitu. Soalnya ya omongannya Liz berasa kalau Cray ini pembawa sial. Walaupun ya itu faktanya sih. Nah pas mereka lagi istirahat tiba-tiba ada orang tuh kan yang pakai jaket hoodie gitulah deketin Cray yang lagi nyantai sendirian. Terus ya minta permata jarum kompas yang dikasih Eliza tadi. Dan karena Cray nggak apal ya kan muka-muka member Starlight, ya udah Cray main asal kasih aja. Yang Cray kira ya kalau orang yang pakai jaket hoodie itu ya member Starlight gitu. Dan Cray kan tadi emang niatnya pengen ngasih itu apa permata jarum kompas ya kan ke member Starlight. Cray juga udah nawarin, makanya ya main Cray kasih aja. Dan ya udah abis itu ya orang itu cabut tuh kan sama Cray ya diliatin terus tuh pas orang itu cabut. Cuma ya gara-gara Chris tiba-tiba nongol ya kan, Cray jadi ke distract. Dia jadi ngelihat ke Chris tuh kan, jadi kayak mengabaikan orang yang tadi. Dan Cray di situ nanyain lah soal orang yang tadi yang Cray kira itu member Starlight. Ya Chris di situ bingung lah, orang anggota Starlight ada di sini semua, masa yang tadi ya siapa dia nggak tahu. Yang spontan Cray malah ikutan bingung sambil ngebatin, terus orang tadi siapa ya? Dan Cray itu lupa tuh kalau dia tadi udah ngasih permata jarum kompasnya ke orang yang pakai hoodie tadi. Yang ternyata orang yang tadi nyamperin Cray itu Uno tuh. Dan ya abis dapat permata kompas dari Cray, dia langsung balikan ke kelompoknya yang bernama Night Parrot yang lagi ngumpet di tengah hutan. Nah Uno ngasih permata kompasnya tuh kan ke Adler. Walaupun ya sebenarnya dia bingung juga kenapa Cray bisa nggak sadar tuh kalau orang tadi itu dia. Yang kalau kata Adler, Cray lagi pura-pura bego aja dan sengaja gitu loh ngasih kesempatan ke mereka buat bergerak duluan. Karena ya cuma orang bego doang yang nggak sadar kalau jumlah anggotanya itu bertambah. Ditambah ya Uno itu kan bukan elf, dia cuma pakai hoodie doang. Jadi ya kupingnya doang kagak kelihatan gitu loh. Tapi kan Cray hunter level 8, masa nggak sadar sih kalau
Uno itu bukan elf, makanya ya Adler itu nangkep kalau Cry lagi pura-pura bego aja dan ya lagi pengen nantang mereka gitu. Yang spontan Adler ngeluarin aura hitam gitu lah pas mikir ya soal Cry yang lagi nantang dia dan bla bla bla. Wah, itu pokoknya si Adler kayak ngeluarin aura hitam gitu lah. Beda sama Uno yang ngamuk-ngamuk sendiri karena kayak ngerasa dibegoin sama Cry. Sedangkan Queen itu bingung, kok Adler kayak semangat gitu. Yang kalau kata Adler, dia nggak pernah nih dapat tantangan kayak gitu kan, makanya dia semangat banget pas dapat tantangan dari Cry. Yang padahal mah ya Cry emang nggak sadar aja kalau tadi itu Uno ya. Ini pikiran mereka aja ini yang udah kejauhan mikirin soal Cry. Nah, Aldair itu ngomong kan kalau dia bakal nerima tantangan Cry itu dan bakal ngejinakin monster-monster kuat yang ada di Great Forest. Tapi Queen negesin kalau itu bisa jadi jebakannya Cry nih. Cuma ya Adler itu pede banget lah sama kekuatannya dan bisa jinakin monster apapun yang bahkan Cry nggak bakal bisa. Bahkan ya dia ini berencana untuk ngerebut mimik dari Cry. Dan ya udah, habis itu mereka gerak lah dengan rencana mereka bakal ngeduluin rombongannya Cry dan ngalangin rombongannya Cry pakai monster yang udah mereka jinakin. Nah, balik ke rombongannya Cry, mereka lanjut jalan lagi kan. Tapi ya Chris sama Lapis itu terus natep tajam gitu loh ke Cry gara-gara ngasih permata kompasnya ke orang asing yang mereka itu nggak tahu gitu loh. Yang padahal ya permata kompas itu kan harta kerajaan Yggdra dan Cry itu kayak apa ya, dia tuh nggak bego gitu loh. Dia sadar dua betina itu lagi kesal banget. Cuma ya Cry itu bersikap seolah biasa aja, pura-pura nggak peka gitu loh. Kalau si siapa Chris sama Lapis nih lagi emosi nih ke dia. Makanya ya pas Liz ngomong kalau ada sesuatu yang datengin mereka, Cry langsung nyuruh Ansem yang jalan paling depan buat berhenti tuh. Yang niatnya buat ngedistract Chris sama Lapis biar nggak nggak natep dia terus gitu loh. Makanya ya pas Battle Ant atau monster semut yang diri make dua kaki itu nyamperin mereka, Kremen asal maju aja ya kan. Dia mikir ya kalau Battle Ant itu pemandu mereka tuh. Soalnya kan Battle Ant itu bentuknya semut ya kan, dan elf itu kan pada akrab semua sama hewan-hewan di hutan. Makanya ya Cry jalannya ya santuy banget gitu loh, sambil senyum juga. Bahkan ya dia juga ngomong kalau ya dia ini udah nungguin mereka, maksudnya udah nungguin para Battle Ant gitu kan. Yang pas Cry kelar ngomong gitu ya kan, kelar ngomong kalau dia udah nungguin mereka, tiba-tiba ada anak panah yang hampir aja kena kepalanya Cry, hampir headshot itu ya kan, kalau nggak ditahan sama Liz dan rombongannya Cry ya kan. Pada ngira kalau Cry emang udah ngeprediksi semuanya tuh. Bahkan ya sampai pas Liz nahan anak panah tadi, mereka semua itu mikir kalau ya itu bagian dari rencananya Cry. Soalnya ya Cry di situ masih santai aja, ya biasalah jaga image gitu loh. Yang padahal ya dalam hati Cry kagetnya bukan main. Dan ya udah sambil ngejaga image-nya itu yang senyum santai ya kan, padahal dalam hati dia gedek banget gara-gara ketipu ya kan. Cry langsung nyuruh Ansem tuh buat ngamuk sepuasnya. Yang spontan Ansem langsung maju dan ya udah di situ brutal banget lah itu Ansem, sampai Liz sama Tino aja nggak berani itu ngedeketin si Ansem. Mereka cuma ngelawan Battle Ant yang berhasil ngelawatin Ansem doang tuh. Sedangkan member Starlight harusnya ya lu udah bisa nebak lah ya, Liz sama Tino aja nggak berani ngedeket, apalagi member Starlight. Mereka cuma bisa nontonin kebrutalan Ansem aja itu dari belakang. Termasuk ya Lapis sama Chris yang kayaknya udah nggak marah lagi ke Cry, malah ya mereka itu ngira kalau Cry ini pasti tahu sesuatu tuh. Dan tadi pas ngasih permata jarum kompas ke stranger yang mereka nggak tahu itu siapa, ya kayaknya itu rencananya Cry deh. Kayaknya itu telah direncanakan ya sama Cry ya, menurut mereka kayak gitulah. Cuma ya gimana ya, ini kalau mereka diem di sini doang ya kan sambil ngebantain Battle Ant yang nggak habis-habis, kayaknya bakal makan banyak waktu deh. Makanya ya Eliza itu ngasih saran buat udahlah terobos aja ya kan. Terus si Tri juga ngasih saran buat ninggalin kereta kuda mereka ya kan, biar bisa sampai lebih cepat. Soalnya Ansem kan yang harusnya nyingkirin pohon-pohon di depan mereka tuh ya kan, biar kereta kuda mereka bisa lewat, itu lagi sibuk nih robos jalan tuh ya kan. Dan ya salah satu caranya ya harus tinggalin kereta kuda mereka lah biar bisa sampai lebih cepat. Ditambah ya dibanding naik kereta kuda kan naik ke bahunya Ansem bakal lebih cepat sampainya. Yang awalnya Chris sama Lapis nggak setuju gitu karena ya mereka nggak mau ninggalin kuda mereka. Balik lagi, elf itu kan emang temenan ya kan sama hewan-hewan, makanya ya mereka nggak tegaan. Ditambah ya kuda mereka itu juga beda gitu loh sama kuda Grieving Soul. Kuda member Starlight ya kan itu kayak kuda bangsawan gitu, sedangkan kuda Grieving Soul ya kuda petarung yang udah mereka latih instingnya. Bahkan ya tanpa disuruh kuda mereka bisa tahu tuh kapan harus kabur dan pulang sendiri ke rumah. Jadi ya kalau ini mereka tinggalin nih kan ya kudanya Grieving Soul, mereka tinggalin di sini ya kan di hutan, itu tahu jalan pulang itu kudanya.
Yang untungnya Cray di sini agak pinter ya kan. Cray sama Lapis kan nolak ya kan, daripada pusing nih ya. Udahlah, dia suruh aja itu Mimik buat nelen kudanya member Starrex sama Graving Soul. Udah, daripada ribet-ribet pusing-pusing, udah Mik telan ya. Nah, di lain tempat, Uno sama Queen kagum banget tuh ngeliat Ansem sama Mimik yang mereka anggap kalau Mimik itu monster unik lah. Sedangkan Adler, dia lebih fokus ke gerbang batu tua yang udah lumutan gitu lah di depannya. Dan dia bisa ngerasain energi sihir dari balik gerbang batu itu. Yang pas mereka buka gerbang batunya, mereka ngeliat hutan yang jauh lebih lebat ketimbang Great Forest. Tapi ini gelapnya minta ampun. Cuma ya karena mereka emang penasaran dan nggak mau kalah dari Cray yang udah nantang mereka, yang nggak pikir panjang lah. Mereka main masuk aja itu ke dalam, nggak peduli pintunya jadi rusak dikit ya kan. Gara-gara ya salah satu monster mereka badannya kegedean itu mereka paksa lah itu. Jadinya ya gerbang batunya agak rusak dikit lah. Nah, balik ke tempat Cray, mereka berhasil tuh kan robos Battle Ant tuh, yang ya lebih tepatnya sih Ansem ya yang robos. Yang lain mah pada di bahunya Ansem, yang sumpah di sini Ansem gila banget anjir. Bayangin ya, udah ada jebakan ya kan, terus ditambah ada Battle Ant, tapi kagak ada yang mempan anjir. Bahkan Ansem aja nggak ngerasain apa-apa, cok, pas diserang Battle Ant, pas kena jebakan. Wow, itu bener-bener strong banget lah Ansem anjir. Dan ya mereka itu kan berhasil nerobos tuh sampai ke gerbang batu tua yang lumutan yang tadi ya dilewatin sama si Adler. Cuma ya Eliza itu malah bingung karena harusnya pemandu mereka udah nungguin di sini, tapi kok ini nggak ada. Ditambah gerbang batunya juga rusak. Ini kayak ada yang aneh gitu loh kalau kata Eliza. Cuma ya permata jarum kompas yang dipegang sama Eliza itu masih nunjuk ke dalam gerbang batu itu tuh, yang artinya emang itu jalan yang bener. Cuma ya mereka nggak yakin juga nih, masa iya sih yang spontan Cray yang nggak mau ribet dan nggak mau pusing ya kan, main asal ngerebut aja tuh permata kompas yang dipegang sama Eliza. Dan Cray ini pede banget nih kalau dia yang megang pasti jalannya bakal bener. Iya bener gila, soalnya ya itu permata kompas yang tadinya nunjuk ke dalam ya kan, ke dalam apa gerbang batu itu malah jadi muter-muter anjir, nggak nunjuk ke satu arah doang gitu, itu muter-muter. Ya jelas lah yang lain malah makin bingung kok kemana-mana ini jarumnya. Cuma ya Cray yang udah nggak peduli lagi ya kan, itu permata dibalikin ke Eliza, terus dia ngambil artefak yang tadi tuh yang nunjukin jalan paling berbahaya, dan kompasnya ngarah ke dalam gerbang batu di depan mereka. Yang ya udah Cray pasrah aja lah sambil mutusin, udah mending gue masuk aja ya kan, daripada nggak tahu kemana. Dia mikirnya selama ada teman-temannya, selama dia bawa artefaknya pasti aman lah, nggak bakal ada apa-apa ya. Cray mikirnya begitu. Dan oke lah, cukup sampai di sini untuk cerita kali ini. Gimana nih cowok menurut lo soal cerita kali ini, bagus atau tidak? Coba tulis tanggapan lo di kolom komentar. Dan ya seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, gue mau bacain beberapa orang yang telah donate di Saweria gue. Yang pertama ada dari warga Wibu. Semangat terus bosku, sedikit dari Wibu ini. Semoga bermanfaat untuk beli kopi biar semangat kontennya. Omong-omong aku baru saja langganan. Waduh, thank you banget nih ya warga Wibu sudah menjadi membership ya di ya warga Isekai ini. Dan thank you sekali atas donasinya dan dukungannya untuk konten Nageki. Dan wah thank you juga ya, ini bisa nih buat beli kopi ya, buat ya sambil bikin konten sambil ngopi kan biar afdol gitu ya guys ya. Thank you ya warga Wibu. Terus kedua ada dari Ilham. Lanjut terus bang, WN Nageki no Bore-nya. By the way katanya Cray mati muda ya nanti. Shorts TikTok. Ilham ya, Ilham Cray nggak mati muda kok, sumpah ya. Jangan dipercaya ya kalau source-nya dari TikTok tuh, bukannya nggak dipercaya, lebih ke arah kayak tolong di cross check lagi ya guys ya. Nih contohnya kayak Ilham, ini kan Ilham nge-cross check dulu ya, ini bener gak sih source dari TikTok ini? Ya jawabannya tidak ya, karena ya beberapa kali gitu kan gue ngontenin apa ya Nageki no Bore, ada pertanyaan yang berasal dari TikTok yang mana kok ini ngawur ya pertanyaan dan pernyataannya gitu loh. Jadi ya sebisa mungkin kalau informasi itu dari TikTok ya, terutama ya konten-konten anime ya, spoiler soal anime, tolong di cross check dulu itu bener atau tidak sih ya. Terus ketiga dan terakhir ada dari Ketinya Tino. Aduh seneng banget sih. Fetis Anda gitu. Tetap semangat bang ngontenin Cray. Yo thank you ya, fansnya Tino aja ya gue sebut ya, gue nggak mau nyebutin. Aku tidak mau merendahkanmu ya walaupun fetismu itu, tapi gue bakal nyebut Anda sebagai fansnya Tino ya. Thank you ya atas donasinya fansnya Tino.
Dan ya itu aja buat beberapa orang yang telah donate di Saweria gua. Sekarang gue mau bacain beberapa orang yang telah komen di video-video sebelumnya. Yang pertama ada dari Airgia FRV. Lah diupload lagi, gue kira cuma buat member. Enggak kok, enggak cuma buat membership. Mereka tuh kalau membership ya mendapatkan akses lebih dulu ya. Mereka kan ibarat udah beli jalur VVIP ya kan. Masa iya nggak dapet jalur itu ya, kayak lu ke Dufan aja lah kan. Di Dufan ada tuh yang kalau lu beli tiket yang VVIP ya bakal dapat jalan khusus lah ya, beda sama jalur antri biasa ya, ibarat kayak gitu aja. Jadi ya buat gue membership ya emang apa ya, emang harus punya jalur pribadi lah ya, makanya ya gue kasih khusus buat membership dulu di awal, yang nanti baru bisa dinikmati secara publik begitu guys. Karena ya kalau gue tidak melakukan itu berarti kan ya mereka tidak mendapatkan benefit apapun dong, ya kan? Iya kan? Bener dong. Terus kedua ada dari Level Next. Coba bahas haremnya Orimura Ichika dari Infinity Stratos bang. Aduh, nggak mau sih gue ngebahas itu series ya, karena sampai sekarang novelnya hiatus guys ya. Sampai sekarang itu dari zaman gue kayaknya masih SMK, sampai sekarang novelnya hiatus. Nggak tahu kabar autornya, sama sekali nggak ngasih kabar itu novelnya hiatus kenapa, autornya kenapa atau gimana, itu sama sekali nggak ada kabar. Jadi ya udahlah ya. Entah dari zaman gue SMK atau kuliah, yang ingat gue pokoknya zaman-zaman antara gue masih SMK sama kuliah semester awal lah, intinya di perkiraan di antara itulah ya, itu novelnya udah hiatus sebelum lanjut. Terus ketiga ada dari Abdul Rajab. Bang boleh nanya nggak, itu artefak yang jadi peliharaannya Cry ada berapa dah, kok bertambah terus ya? Kalau ditanya ada berapa nggak tahu ya, karena sampai sekarang ya novelnya belum tamat gitu. Dan ya kemungkinan artefak yang memiliki kesadarannya sendiri yang nanti bakal jadi familiar Cry ya pasti bakal bertambah terus, karena ya Cry sendiri kan emang tidak memiliki batasan dalam menggunakan artefak ya, kira-kira kayak gitulah ya jawaban yang bisa gue kasih. Dan terakhir ada dari M Race. Bang bagusan mana antara Nageki sama TBATE kalau soal animasi? Jelas dong bagusan TBATE. Gila lu, TBATE itu animasinya bagus banget cowok. Lu nggak ngelihat apa itu? Gila, animasi yang itu salah satu animasi terbaik ya di tahun ini guys. Masa TBATE lu bilang jelek sih? Itu wah saking bagusnya sampai kayaknya anak SMK yang baru belajar animasi kayaknya bisa deh ya bikin itu TBATE. Saking bagusnya itu. Jadi janganlah kalian merendahkan TBATE begitu ya. Dan ya itu aja lah ya buat beberapa orang yang telah komen di video-video sebelumnya. Yang kalau lu juga punya pertanyaan, pendapat, saran, atau requestan dan bacotan-bacotan gak penting lu bisa tulis di dalam kolom komentar. Dan ya kalau lu suka sama video kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu, kok cukup tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.